Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizcha Indah Mustamilinda, NPM 201360 dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai permasalahan bentuk badan usaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 1 Undang-Undang Cipta Kerja, badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab dipersamakan seperti subjek hukum manusia. Dan harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi, para pengurus atau para anggota sekutunya. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Kemudian, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau para pemegang saham atau anggotanya. Kalau perusahaannya pailit, berarti harta pengurus atau anggotanya ikut tersita juga. Kemudian, unsur-unsur yang perlu diperhatikan untuk mendirikan badan usaha. Besar modalnya yang harus disetor oleh para peserta dan pimpinan cukup dipegang oleh seorang diri ataukah perlu dipegang oleh beberapa orang? Resiko ingin atau haruskah ditanggung sendiri atau bersama? Kemudian hak dan kewajiban mana yang diinginkan para pemilik? Kemudian apakah di dalam memilih bentuk hukum itu perlu diperhatikan keinginan publik? Misalnya, orang banyak menginginkan urusan asuransi diselenggarakan oleh persekutuan terbatas dan tidak oleh firma. Kemudian di sini kita akan mulai membahas tentang permasalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini kita ambil contoh badan usahanya itu adalah perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas adalah suatu persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mengambil suatu saham atau lebih hingga modal persekutuan terbagi menjadi saham-saham. Melakukan perbuatan hukum di bawah satu nama dengan tanggung jawab pada jumlah modal yang mereka masukkan, bertujuan dalam usahanya memperoleh laba dan membagi laba yang diperoleh itu. Dalam pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja, pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum, perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Kemudian, perseroan terbatas dikategorikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas sampai jumlah saham yang dimiliki. Kemudian, persyaratan untuk dapat memenuhi status sebagai badan hukum menurut Ali Ridho yaitu yang pertama adanya harta kekayaan yang terpisah, yang kedua mempunyai tujuan tertentu, yang ketiga mempunyai kepentingan sendiri, yang keempat adanya organisasi yang teratur. Kemudian sekarang kita mulai membahas mengenai permasalahan perbedaan antara undang-undang yang lama dengan yang baru mengenai pendirian PT. Di sini kita juga membahas secara teorinya juga. Sebelumnya,
dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 disebutkan, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian, semenjak ada Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tersebut diubah dalam pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja, menyatakan bahwa kewajiban mendirikan PT oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi pertama, persero yang seluruhnya sahamnya dimiliki oleh negara, yang kedua, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, yang ketiga, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan undang-undang tentang pasar modal, dan yang keempat, perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian, status badan hukum perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang PT, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dari ketentuan itu, status badan hukum PT baru diperoleh setelah adanya keputusan dari Menteri. Sementara ketentuan di atas dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah diubah. Berdasarkan pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja, perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, status badan hukum PT dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran kepada Menteri, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri seperti yang diatur dalam Undang-Undang PT. Kemudian modal dasar. Berdasarkan UU PT nomor 40 tahun 2007, modal dasar PT minimal 50 juta untuk kegiatan usaha tertentu dimungkinkan berdasarkan ketentuan undang-undang khusus ditentukan jumlah minimum modal dasar perseroan lebih besar dari 50 juta. Nah, kemudian ketentuan itu diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 109 angka 3 menyatakan bahwa PT wajib memiliki modal dasar perseroan dan besaran modal dasar perseroan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan, sehingga dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan batasan minimal modal dasar PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT. Akan tetapi, untuk PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasarnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, untuk perusahaan asuransi, karena modal disetor saat pendirian minimal berjumlah 150 miliar, maka modal dasarnya juga tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Kemudian ada macam-macam modal. Modal ditempatkan. Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menempatkan modalnya dalam perusahaan. Apabila para pemegang saham hanya menyanggupi memasukkan modalnya sebesar 50% dari modal dasar, maka besarnya modal ditempatkan perseroan adalah sebesar 50%. Berdasarkan pasal 33 UPT, besarnya modal ditempatkan 25% dari modal dasar. Kemudian modal disetor. Modal store adalah modal perseroan yang real, sebab telah benar-benar disetorkan ke dalam PT. Yang menyetorkan adalah pemegang saham PT itu sendiri. Berdasarkan UU PT pasal 33 ayat 1, besarnya modal yang disetor adalah sebesar modal ditempatkan, yaitu paling sedikitnya 25% dari modal dasar yang harus ditempatkan disetor penuh. Kemudian, macam PT. Kita akan membahas macam PT. Yang pertama adalah PT terbuka. PT terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual saham-sahamnya kepada masyarakat. Contoh PT Indofood Sukses Makmur. Kemudian sementara itu PT terbuka berdasarkan pasal 109 angka 1 Cipta Kerja, yaitu perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian PT tertutup.
PT tertutup adalah PT yang saham-sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Biasanya terbatas di kalangan keluarga sendiri. Contoh Bakri Group milik Abu Rizal Bakri. Kemudian PT kosong. PT kosong adalah PT yang mempunyai badan usaha, akta pendirian dan izin usaha, tapi kegiatan usahanya sudah tidak berlangsung, seperti PT Adam Air. Kemudian tentang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952 tentang wajib daftar perusahaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mewajibkan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Indonesia untuk didaftarkan ke dalam daftar perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan adalah PT. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang mencabut aturan pendaftaran perusahaan, maka dokumen TDP sudah tinggal sejarah karena sudah ada NIB yang dikeluarkan oleh OSS. Jadi, kalau sekarang masih ada institusi lembaga yang meminta persyaratan TDP, artinya mereka belum membaca Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.